Pagi bulan Juni 2018 di Desa Karangsong, Indramayu, Anginasin dari Teluk membelai deretan pohon kelapa di pinggir tambak. Di ujung jalan tanah menuju kantor Polsek Pak Surya melangkah cepat sambil sesekali menoleh ke belakang diikuti Siti Aisyah dengan mata bengkak dan napas terputus-putus. Mereka masuk tanpa banyak basa-basi. Pak Surya, pemilik tambak udang yang terkenal di sana, menyampaikan bahwa putranya Andi Pratama telah 2 hari tidak pulang. Siti menyambung mengatakan Andi sempat menelepon singkat untuk menenangkan, lalu nomornya tak lagi bisa dihubungi. Petugas mencatat sebagai laporan orang dewasa yang diduga pergi meninggalkan rumah tanpa paksaan, prosedur standar, namun raut yang terlalu tenang di wajah Pak Surya dan gelagat kanggung Siti menyisakan bekas risau pada Kompol Bayu Santoso perwira setempat yang kebetulan berada di ruang depan. Bayu meminta berkas. Ia membaka pelan seolah menimbang tiap kata. Pengalamannya bertahun-tahun mengajarinya bahwa cerita yang terlalu rapi jarang benar. Ada yang janggal jika Andi sungguh marah pada ayahnya lalu memilih pergi menggapai masih sempat menenangkan istrinya. Orang yang ingin membuktikan kemandirian biasanya tidak menghilang sepenuhnya begitu saja. Keganjilan lain waktu pelaporan. Andi disebut hilang sejak sore 1 Juni tetapi keluarga baru datang pada pagi 3 Juni. 2 hari jeda adalah jarak yang cukup untuk menghapus jejak. Bayu tidak mengutarakan kecurigaan itu di depan mereka. Ia hanya menggetuk pelan meja memerintahkan tim kecil untuk menelusuri data panggilan. Laporan operator seluler kembali beberapa jam kemudian tidak ditemukan panggilan dari nomor Andi ke nomor Siti pada rentang yang disebutkan. Keterangan Siti runtuh di titik pertamanya. Bayu menutup map menatap lama foto pernikahan Andi dan Siti yang dilampirkan di dokumen. Tidak ada orang pergi tanpa sisa gumamnya dalam hati. Sore harinya ia mengambil keputusan yang tak populer, memperlakukan perkara sebagai dugaan tindak pidana dan menggeledah seluruh area tambak milik keluarga Surya. Kompleks tambak itu membentang lebih dari 5 hektare, kolam-kolam persegi berkekelatan, pagar kawat berduri, rumah utama bergaya modern di tengah, lahan gudang pakan serta pos jaga di sudut. Ketika tim memasuki rumah, rasa tidak nyaman menyergap, bukan karena berantakan melainkan karena justru terlalu bersih. Ranjang di kamar Andi tertata rapi, lemari terisi pakaian harian, sepatu berjalan dan sandal rumah berjajar tanpa kelah. Di asbak sebatang rokok padam separuh seolah pemiliknya berhenti tiba-tiba. Bayu berdiri di ambang pintu memperhatikan dinding dan lantai yang seperti sudah digosok berkali-kali. Ia bertanya pelan kepada Siti apakah sejak Andi pergi kamar itu pernah disentuh. Siti menggeleng mengatakan ia takut masuk. Jawaban itu terdengar masuk akal tetapi di telinga Bayu justru seperti baris kalimat yang sudah dihafal. Meninggalkan rumah, tim meninjau kolam-kolam. Para pekerja lenggan legam topi lebar mata menyipit menjawab dengan kalimat yang sama, Andi ke Jakarta, tidak ada kejadian apa-apa. Keseragaman itu membuat Bayu menahan helaan napasnya. Di banyak perkara para buruh cenderung menyebut apa yang mereka lihat masing-masing dengan caranya sendiri. Bila semua mengulang persis satu cerita berarti ada naskah yang mereka patuhi. Ia meminta salah satu brigadir memanggil seorang pekerja senior yang sudah lama ia dengar namanya Pak Jaya. Di pos jaga suara aerator dari kejauhan seperti jam dinding yang berdetak. Pak Jaya datang duduk gelisah, kedua tangannya saling meremas. Mungkin karena usia atau karena takut ucapannya terpotong-potong. Akhirnya ia berkata lirih bahwa beberapa malam ini kolam nomor 5 berbau tak biasa, udang sering muncul ke permukaan dan pernah terlihat Siti berdiri lama di tepinya saat orang lain sudah tidur. Bayu menkata cepat mengucap terima kasih lalu meminta Pak Jaya menyimpan penuturan itu rapat-rapat. Pengalaman Bayu di lapangan menyamakan 2 hal, udang yang naik ke permukaan dan air yang berubah aroma adalah lampu kuning bila berbarengan dengan gerak-gerik orang yang menyembunyikan sesuatu yang berubah menjadi lampu merah. Malam turun bersama kelembapan dari rawa-rawa kecil di sekitar lahan. Di kantor sementara yang dipinjam dari Balai Desa, Bayu membentangkan peta tambak keluarga Surya. Kotak-kotak bernomor memenuhi kertas. Lingkaran merah mengelilingi angka 5. Semua yang ia punya kesaksian pekerja kerapian rumah yang berlebihan, jera pelaporan, keterangan telepon yang tidak kokok, menarik garis yang bertemu di sana. Ia memutuskan untuk memasang kamera pengawas tambahan di sekitar kolam itu, bukan sekadar menunggu jawaban dari dasar air tetapi mengamati reaksi orang-orang terhadap kolam yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Pukul 11 malam lewat rekaman menampakkan sosok perempuan berdiri di tepi kolam nomor 5. Gaun rumah berwarna gelap, kerudung yang diikat seadanya, kedua tangan saling memegang lengan. Siti tidak menangis, ia seperti mempertimbangkan sesuatu menatap air yang disinari lampu pos. Bayu memutar ulang beberapa kali. Orang yang tidak tahu apa-apa jarang kembali ke tempat yang membuatnya khawatir. Orang yang menyimpan beban cenderung ditarik kembali ke pusat beban itu entah sadar atau tidak. Menjelang tengah malam Bayu mengumpulkan tim kecil. Ia mengajukan langkah yang mahal, merepotkan dan penuh risiko, menggeringkan kolam nomor 5.
Jika tidak ditemukan apapun, mereka harus menjelaskan kenapa merusak keseimbangan budidaya di salah satu kolam terbaik milik warga terpandang setempat. Namun menghancurkan bukti secepat yang membawa lumpur setiap jam menunda adalah 1 jam yang melepaskan potongan kebenaran ke dalam kegelapan. Keputusan diambil tanpa tepuk tangan dan tanpa kalimat penutup, hanya saling pandang dan anggukan singkat. Subuh mesin pompa diturunkan dari bak truk dan segera meraung. Udara karangsong dingin dan asin sementara suara mesin menusuk sela-sela pohon bakau yang tumbuh di luar pagar. Air kolam berputar bergerak menuju pipa keluaran menurun sedikit demi sedikit. Tim berdiri di garis aman, sepatu bot mereka tertanam setengah ke tanah gembur. Pagi merangkak ke siang. Udang yang tersisa bergerak lambat, permukaan air menyusut dan lapisan lumpur hitam mulai terlihat di sudut-sudut. Di belakang mereka rumah utama tampak seperti menonton dengan jendela-jendela yang rapat tertutup. Sambil menunggu air surut, Bayu memeriksa lagi catatan usia Andi hubungan Keria dengan ayahnya, perselisihan kecil seputar pengelolaan tambak, karakter sehari-hari yang oleh tetangga disebut penurut. Ia menghilangkan 1-2 asumsi yang terlalu dini. Setiap kali pikiran melompat pada jawaban, ia menariknya kembali ke pertanyaan. Kepergian tanpa jejak itu tidak sesuai dengan kebiasaan Andi. Kerapian kamar tidak sesuai dengan orang yang marah. Kereta telepon yang tak tercatat tidak sesuai dengan klaim penenang, dan keseragaman jawaban para pekerja tidak sesuai dengan keragaman logat dan pengalaman mereka. Ketidaksesuaian kecil bila disusun adalah jalan menuju inti. Pukul 8 lebih sedikit, seorang teknisi di sisi barat berteriak memanggil. Bayu menoleh menyurutkan langkah hati-hati. Lumpur menyembul air tinggal setelengkung di bagian tengah. Di dekat sudut ada bentuk gelap yang tidak mengikuti pola tepi kolam. Ditarik perlahan, ujung kain yang terjepit lumpur terlihat sesuatu yang terikat pada beban berat. Bau menyengat menyeruak, berbeda dari bau pakan, berbeda dari bau air payau. Tim saling bertukar pandang, tidak ada teriakan, hanya kara orang menarik napas mendalam ketika di hadapan mereka terbentang jawaban yang tidak diinginkan. Bayu meminta perimeter diperlebar, pita pengaman ditambah dan dokumentasi dilakukan berlapis. Ia tidak memusat pada benda itu saja, yang meninjau tanah di sekeliling, jejak tapak yang berpotongan bekas roda kecil yang memudar menuju arah gudang, alur tipis di lumpur yang seolah menandakan sesuatu pernah diseret sebelum air menutupinya. Matahari naik lebih tinggi dan bayangan orang-orang memendek. Siti berdiri jauh di belakang, petugas menatap tanpa kata. Pak Surya dipanggil dari rumah utama, datang dengan langkah singkat, berhenti pada jarak yang menurutnya aman, raut wajah sukar dibaka. Bayu memerhatikan keduanya sejenak lalu mengalihkan fokus kembali ke prosedur. Bagian yang terikat pada beban diangkat dengan hati-hati. Tim forensik bekerja nyaris tanpa suara selain komando pendek. Tidak ada deskripsi yang diumbar, tidak ada penilaian terburu-buru, yang ada hanya pengukuran, pengambilan foto dan pencatatan. Pakaian yang menempel pada benda itu memiliki ciri yang pernah disebut dalam keterangan awal. Di saku ditemukan cincin yang permukaannya memantulkan cahaya pukat tergores, 2 inisial yang saling berdampingan. Beberapa orang di tepi kolam menunduk, ada yang memalingkan wajah. Bayu sendiri hanya berdiri tegak, pena di tangan, menunggu saat yang tepat untuk menuliskan satu kalimat pendek yang akan mengubah seluruh berkas temuan yang mengindikasikan identitas. Setelah pekerjaan paling genting selesai, Bayu memerintahkan agar lokasi disterilkan untuk pemeriksaan lanjutan. Ia tidak segera mendekat ke Siti maupun Pak Surya. Ia menunggu, membiarkan keduanya berdiri dalam jarak yang dibuat oleh garis pembatas. Dari pengalaman, kata-kata yang diungkapkan terlalu cepat pada saat-saat seperti ini jarang membantu. Diam adalah ruang agar orang menampakkan diri apa adanya. Siti menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya naik turun pelan. Pak Surya menatap kolam kosong, pandangannya melampaui pita kuning, melewati lumpur yang menggeras menuju sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Di gedung kecil yang dipakai tim sebagai ruang kerja, Bayu menyalakan kipas meja dan menyisir ulang kronologi. Laporan yang seragam dari pekerja kamar yang terlalu rapi, kesaksian tentang telepon yang tidak ada jeda 2 hari, pergerakan Siti ke kolam pada malam hari, anomali kolam nomor 5 dan jejak yang menggara dari gudang. Potongan-potongan ini bukan lagi serpihan yang berdiri sendiri, mereka membentuk pola. Dengan pola yang menyusun rencana berikutnya, pemisahan pemeriksaan terhadap Siti dan Pak Surya, pengumpulan barang bukti dari gudang dan rumah utama, serta pelakakan transaksi yang mungkin terjadi menjelang tanggal hilangnya Andi. Ia menuliskan daftar pertanyaan yang tidak menuduh tetapi menjerat, pertanyaan yang sederhana namun memaksa jawaban bertemu dengan fakta. Menjelang siang, udara memanas dan garis tipis garam mengkul di kemeja petugas. Bayu keluar sejenak, berdiri di bawah bayang pos jaga. Laut yang tidak terlihat dari sini terasa lewat angin yang membawa rasa logam di lidah. Ia memejamkan mata sesaat lalu membukanya kembali ketika mendengar langkah kaki mendekat. Seorang brigadir menyerahkan bungkusan kecil rekaman kamera malam sebelumnya sudah disalin. Bayu tidak memutarnya di lapangan, ia menaruhnya di saku dalam.
Ada saatnya rekaman itu menjadi kunci, tetapi kunci bekerja paling baik ketika pintunya sudah ditemukan. Di garis pembatas, Siti meminta izin duduk. Seorang polwan mendekat mempersilakannya ke kursi plastik. Pak Surya berdiri kaku menggetuk-getukkan ujung sepatu pada tanah seperti orang menunggu keputusan panen. Bayu memperhatikan tanpa terlihat memperhatikan. Reaksi manusia adalah catatan yang tidak tertulis, ada yang peka dalam diam, ada yang tenang karena terlatih, ada yang tenang karena tidak merasa perlu berpura-pura lagi. Ia tidak menilai sekarang, ia hanya menandai. Ketika tim forensik menyelesaikan tahap awal dan bersiap membawa barang bukti, Bayu kembali ke meja kerja, membuka lembar baru dan menuliskan tanggal, waktu serta uraian singkat hasil lapangan. Tangannya berhenti sejenak di tengah kalimat. Kasus ini tidak lagi bergerak pada pertanyaan kemana seseorang pergi, melainkan apa yang telah terjadi dan siapa yang membuatnya terjadi. Jawaban atas dua pertanyaan terakhir jarang berdiri jauh dari tempat ditemukannya pertanyaan pertama. Di karangsong di antara kolam yang disorot matahari dan rumah yang terlalu bersih, dua orang berdiri berhadapan dengan garis pembatas. Di antara mereka dan Ar yang mulai menggiring, hukum akan berjalan seperti biasa, lambat bagi yang menunggu, terlalu cepat bagi yang belum siap, tetapi pada akhirnya tiba di tempat yang seharusnya. Bayu menutup map, menatap keluar jendela kecil yang menghadap ke kolam nomor 5 dan tanpa mengatakan apa-apa pada siapapun ia tahu langkah selanjutnya sudah menunggu di ruang pemeriksaan. Air kolam nomor 5 terus disedot keluar hingga tinggal menyisakan lumpur pekat berwarna hitam kekokelatan. Bau busuk bercampur amis menyengat hidung siapapun yang berdiri di sekitarnya. Para petugas berdiri berjejer di belakang garis pembatas, sebagian menutup wajah dengan kain, sebagian lain berusaha menahan mual. Dari gumpalan lumpur yang terbuka tampak sosok gelap terikat dengan tali nilon tebal, tubuhnya menempel pada bongkahan batu besar yang jelas-jelas bukan benda alami dari kolam. Setiap detik detail demi detail terkuak dan ketegangan makin menyesakan dada semua orang yang ada di sana. Kompol Bayu memberi isyarat tangan memerintahkan tim forensik turun dengan hati-hati. Sepasang sepatu bot menjejak lumpur air hitam, beriak suara kamera terdengar berulang kali mengambil gambar dari berbagai sudut. Bayu menatap tajam bukan hanya pada sosok yang mulai terbuka, melainkan juga pada wajah-wajah di sekitarnya. Siti duduk terkulai di kursi plastik, bahunya berguncang menangis keras, tetapi matanya lebih sering memandang ke bawah seakan ingin menghindari sesuatu. Pak Surya berdiri tegak, wajahnya kaku, tidak menunjukkan keterkejutan, tidak juga kesedihan, hanya sekelebat garis tipis di kening yang sulit dibaca. Bayu mengkatat reaksi itu dalam benaknya. Ketika tubuh itu berhasil diangkat, suasana menjadi hening mencekam. Pakaian yang melekat kompang camping, tetapi motif garis hijau dan putih di lengan masih dapat dikenali. Seseorang menyebut bahwa itu sesuai dengan keterangan awal tentang pakaian terakhir yang dipakai Andi Pratama. Di saku kelana sebuah cincin kawin masih terselip ukiran huruf A, dan yang tak salah lagi adalah inisial Andi dan Siti. Tak seorang pun berani lagi menyangkal jasad yang ditemukan di dasar kolam itu adalah Andi, lelaki yang 2 hari lalu dilaporkan hilang. Seorang polisi muda yang baru beberapa bulan bergabung tidak kuat menahannya, menutup mulut lalu berlari ke arah semak untuk muntah. Seorang pekerja lama yang ikut membantu Pak Jaya menitikan air mata, wajahnya pucat pasi. Bayu tetap berdiri di tempat, kedua tangannya menggepal, tetapi sorot matanya dingin dan mantap. Semua dugaan yang ia bangun kini terkonfirmasi. Kasus ini resmi berubah menjadi pembunuhan berencana. Proses pemeriksaan lapangan dilanjutkan. Tim forensik menemukan luka besar di bagian belakang kepala korban bekas pukulan benda tumpul yang cukup keras untuk membuatnya pingsan seketika. Tidak ada tanda-tanda ia sempat melawan di air, yang berarti ia sudah tidak sadar saat tubuhnya diikat dan ditenggelamkan. Bayu menarik napas panjang lalu memberi perintah singkat agar seluruh area disterilkan. Ia ingin setiap jejak lumpur, setiap viteko, setiap kap kaki didokumentasikan dengan cermat. Beberapa meter dari tempat jasad diangkat, lumpur menampakkan garis panjang seolah bekas roda kecil. Di sampingnya kap kaki besar bercampur, kap kaki kecil satu dengan sepatu, satu lagi dengan sandal. Bayu berjongkok menyentuh sedikit lumpur dengan sarung tangan. Ia tidak mengungkapkan apapun, tetapi dalam kepalanya 2 nama langsung muncul, Surya dan Siti. Jasad dibawa ke rumah sakit daerah untuk autopsi lebih lengkap. Bayu memutuskan tetap tinggal di lokasi. Ia ingin melihat bagaimana reaksi orang-orang setelah jasad itu tidak lagi ada di kolam. Ketika pita polisi dibentangkan lebih jauh, ia memanggil Surya dan Siti untuk mengidentifikasi.
Siti menjerit keras, terjatuh menangis histeris hingga beberapa polwan harus menopangnya. Surya hanya melangkah mendekat 2 langkah memandang jasad yang sudah rusak parah lalu mengangguk pelan. Yaitu anak saya, katanya datar. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya kalimat pendek tanpa emosi. Bagi Bayu sikap itulah yang justru paling mencurigakan. Setelah keduanya dibawa kembali ke rumah utama di bawah pengawasan polisi, Bayu mengumpulkan tim di posko sementara. Ia menempelkan foto-foto temuan di papan tulis, menarik garis antara bukti-bukti. Luka di kepala, ikatan tali nilon, batu besar, roda kap kaki. Semuanya saling menguatkan bahwa pembunuhan ini dilakukan di dalam area tambak dengan pelaku lebih dari 1 orang. Tidak mungkin seorang diri menyeret tubuh berat yang terikat batu ke dalam kolam berlumpur. Bayu menatap timnya satu persatu lalu menyimpulkan kita sedang berhadapan dengan sebuah rencana matang, bukan kecelakaan, bukan tindakan spontan. Malam itu ia memutuskan strategi. Surya dan Siti tidak boleh diperiksa bersama. Mereka harus dipisahkan di 2 ruangan berbeda dengan pendekatan berbeda. Siti yang emosional lebih mungkin retak lebih dulu. Surya yang dingin harus dipancing dengan konfrontasi. Bayu tahu kebenaran tidak selalu keluar lewat kata-kata, seringkali ia muncul lewat kebisuan yang tak bisa disembunyikan. Hari berikutnya 2 ruangan interogasi dipersiapkan di kantor Polres Indramayu. Siti duduk di kursi dengan wajah bengkak, matanya merah tanpa air mata. Bayu masuk ditemani seorang penyidik perempuan. Suaranya rendah, tenang, tidak menekan. Ia mengatakan bahwa semua bukti saat ini mengarah padanya, tetapi jika ia hanya menjadi korban manipulasi Surya, inilah kesempatan untuk menyelamatkan diri. Siti menunduk, tidak menjawab. Bayu lalu meletakkan foto jejak sandal kecil di dekat gudang berdampingan dengan sandal yang Siti kenakan. Wajah Siti berubah, tangannya bergetar, tetapi ia masih mencoba menolak, mengatakan ia hanya keluar sebentar. Bayu tidak membantah, hanya mengangguk pelan, kemudian menyalakan rekaman kamera malam yang menunjukkan Siti berdiri lama di tepi kolam. Kata-kata yang keluar darinya lembut, orang yang tidak bersalah tidak berlama-lama di tempat yang ingin ia hindari. Siti mulai menangis, bibirnya bergetar. Ia menunduk lebih dalam lalu berbisik, kalau saya berkata semuanya, apakah hukum akan memberi keringanan? Bayu tidak menjawab langsung. Ia mengatakan hukum akan memperhatikan jika seseorang dipaksa, jika seseorang menunjukkan penyesalan. Tapi syaratnya hanya satu, ia harus jujur sejak awal sampai akhir. Sementara itu di ruangan sebelah, Surya duduk tegak, wajahnya tenang, senyum tipis masih tersungging. Ketika penyidik membacakan pernyataan awal, Siti yang mulai berubah arah menyebut bahwa Surya lah yang merancang semuanya. Senyum itu pudar sekejap. Tangan Surya menggepal urat di leher, menegang, dan ia berdiri tiba-tiba menampar meja berteriak, dia yang mau, dia yang goda saya, semua ini idenya bukan saya. Suara keras itu bergema di lorong dan bagi Bayu yang mendengarnya dari balik pintu itu adalah pengakuan tak resmi paling jelas. Bayu masuk perlahan, berdiri menatap Surya tanpa bicara. Setelah beberapa detik ia hanya melontarkan satu pertanyaan singkat, jadi Anda mengakui membunuh anak Anda sendiri? Surya terdiam sesaat lalu tertawa pendek pahit. Anak itu lemah, tidak pantas jadi pewaris. Seluruh tambak ini hasil kerja saya, masa saya serahkan pada orang seperti dia? Lebih baik saya akhiri daripada hancur karena ketidakmampuannya. Kata-kata itu menggeras lalu melembut siakan beban bertahun-tahun, akhirnya ia lepaskan. Di ruangan lain, Siti menangis mengaku telah terseret terlalu jauh. Ia bercerita bahwa sejak Andi sering pergi bekerja ke luar kota, Surya mendekatinya, memberi perhatian, menyajikan minuman, dan akhirnya terjerat hubungan terlarang. Dari hubungan itulah lahir rencana gelap menyingkirkan Andi agar tambak dan harta tidak jatuh ke tangan orang yang dianggap lemah. Siti menunduk, suaranya parau, mengatakannya menyesal tetapi sudah terlambat. Malam itu Bayu menuliskan laporan panjang. Semua bukti fisik, kesaksian, pengakuan, emosi, semuanya mengarah pada satu kesimpulan: Surya dan Siti bersekongkol menghabisi Andi demi ambisi harta dan hubungan terlarang. Bayu menutup buku karatan, menatap keluar jendela Polres yang sunyi dan menghela napas. Bagi seorang penyidik, tugas belum selesai tetapi kebenaran sudah di depan mata. Ia tahu persidangan panjang menanti, tetapi kebenaran yang terkubur di lumpur kolam kini telah muncul ke permukaan. Matahari sore menembus jendela ruang interogasi, meninggalkan garis cahaya kemasan di lantai. Bayu menutup buku catatan, kepalanya dipenuhi potongan pengakuan yang baru saja ia dengar dari 2 ruangan berbeda. Potongan itu meski keluar dari 2 mulut yang saling menyalahkan, sebenarnya saling melengkapi. Ia tahu sudah saatnya menyusun ulang kronologi malam ketika Andi kehilangan nyawanya. Menurut keterangan Siti malam itu udara lembab, suara jangkrik bersahutan dari pematang. Andi baru saja kembali dari kota, masih menyimpan amarah setelah perdebatan dengan Surya soal pembagian keuntungan tambak. Surya yang merasa harga dirinya terancam sudah lama menumpuk dendam pada anak lelakinya sendiri. Di ruang makan, Surya menuangkan arak beras ke gelas. Siti duduk di seberang dengan wajah cemas. Mereka berbicara tentang jalan keluar dari masalah yang semakin menekan.
Siti ragu tetapi Surya meyakinkan tidak ada cara lain jika mereka ingin menguasai seluruh tambak sekaligus menyingkirkan penghalang. Sekitar pukul 11 malam Siti menelepon Andi dengan suara parau meminta maaf dan mengajaknya bertemu di gubuk jaga di tengah tambak. Andi yang masih menyimpan kasih pada istrinya luluh oleh suara tangis itu. Ia melangkah keluar rumah, sandal jepit menimbulkan bunyi kecil di jalan setapak. Di gubuk lampu minyak menyala redup, Siti duduk menunggu dengan mata basah. Andi mendekat meraih tangannya berusaha menenangkan. Saat ia membelakangi gubuk untuk menatap ke arah kolam, Surya muncul dari balik rumpun pisang memegang balok kayu besar. Pukulan keras menghantam bagian belakang kepalanya. Tubuh Andi limbung lalu jatuh tanpa suara. Siti menutup mulut menahan teriakan sementara Surya terengah-engah. Mereka menyeret tubuh Andi ke gudang, mengikatnya dengan tali nilon lalu menggunakan gerobak kecil untuk membawa ke kolam nomor 5. Surya mengikat tubuh itu pada bongkahan batu besar yang biasa dipakai untuk menahan rakit lalu bersama-sama mendorongnya ke dalam air. Suara plung menggema permukaan air menutup kembali seolah tak ada apa-apa. Setelah itu mereka mencuci tangan, mengganti pakaian lalu tidur seakan malam itu berjalan biasa. Bayu menutup mata sejenak membayangkan adegan itu. Setiap detail yang diungkapkan Siti kokok dengan bukti di lapangan, jejak roda kaki, tali nilon dan batu besar. Tetapi Surya bersikeras menolak melempar semua kesalahan pada Siti. Bagi Bayu kebenaran jelas keduanya terlibat dalam sebuah rencana yang disusun matang. Keesokan harinya tim penyidik melakukan rekonstruksi di lokasi. Polisi memasang ulang gubuk menandai titik di mana Andi jatuh, menelusuri jalur menuju gudang lalu ke kolam. Puluhan warga desa berkumpul di luar garis polisi berbisik-bisik, separuh tak percaya separuh ngeri. Banyak yang tidak bisa menerima kenyataan seorang ayah sanggup menghabisi darah dagingnya sendiri. Bayu berdiri mengawasi jalannya rekonstruksi, mengcatat ekspresi para tersangka. Siti menangis sepanjang proses, suaranya serak, tubuhnya sesekali terhuyuk. Surya justru tetap dingin, sesekali mendengus seperti merasa semua ini hanyalah pemborosan waktu. Ketika diperagakan adegannya memukul Andi, Surya berteriak, "Itu bukan saya, dialah yang merencanakan semua." Bayu hanya memberi isyarat kepada petugas untuk melanjutkan. Di mata penyidik, penyangkalan keras adalah tanda seseorang mulai terpojok. Usai rekonstruksi berkas perkara disusun. Semua bukti fisik, hasil autopsi, foto-foto, rekaman kamera, kesaksian pekerja tambak digabungkan dengan pengakuan parsial Siti dan ledakan emosi Surya. Hasilnya jelas, Andi Pratama dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, Surya dengan bantuan istrinya Siti. 3 bulan berlalu, ruang sidang pengadilan negeri Indramayu penuh sesak. Bangku-bangku tidak menyisakan ruang, jendela dibuka lebar, udara panas bercampur bisik-bisik. Di depan 3 hakim duduk tegak, palu kayu siap diketuk. Di sisi kanan jaksa membacakan dakwaan panjang pembunuhan berencana dilakukan bersama-sama dengan motif harta dan hubungan terlarang. Setiap kata bergema membuat hadirin terdiam. Siti berdiri di kursi terdakwa, wajahnya pucat, jilbab sederhana menutupi rambut kusut. Ia menangis menunduk meminta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat. Penasihat hukumnya mencoba menjelaskan bahwa ia hanyalah korban manipulasi, Surya dipaksa dan diancam. Tetapi jaksa menanggapi tegas, tanpa Siti rencana ini tidak mungkin berjalan sempurna. Dialah yang memancing Andi keluar, dialah kunci tragedi ini. Surya melangkah maju, tubuh besar, rambut memutih. Ia tidak membela panjang lebar. Dengan suara berat ia hanya berkata, "Saya pantas menerima ini. Saya kira saya bijak, ternyata saya sendiri menghancurkan keluarga saya." Kalimat pendek itu menutup mulut semua orang di ruang sidang. Hanya suara kipas angin tua berdecit yang terdengar. Hakim ketua membacakan vonis. Surya yang dahulu dijuluki Raja Udang Karangsong dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan berencana. Siti karena keterangannya yang jujur dan perannya yang tidak langsung mengeksekusi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ketika palu diketuk, tangis peka dari beberapa warga. Ada yang menunduk, ada yang menggeleng tak percaya. Di mata mereka Surya dulu simbol keberhasilan, Siti simbol kelembutan. Kini keduanya jadi penjahat. Setelah persidangan kolam nomor 5 ditimbun, tidak ada yang berani beternak di sana lagi. Rumah putih Surya terbengkalai, dinding berlumut, jendela peka. Setiap orang yang melintas hanya diam seakan tidak ingin menghindar. Bayu dalam laporan terakhirnya menulis, kejahatan bisa disembunyikan oleh air, oleh lumpur atau air mata palsu, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan waktu dan alam. Udang yang muncul ke permukaan air berbau asing semua menjadi saksi bisu bagi keadilan. Ia menutup laporannya dengan satu kalimat, kejahatan seberapapun liciknya pada akhirnya akan tersingkap. Hari-hari setelah putusan pengadilan menjelma menjadi masa paling sunyi di desa Karangsong. Kolam nomor 5 yang dulu menjadi pusat tragedi kini sudah ditimbun tanah. Orang-orang yang melintas hanya menoleh sekilas lalu mempercepat langkah seakan-akan di bawah lapisan tanah itu masih bersemayam kutukan yang tak terlihat.
Rumah besar milik Surya pun dibiarkan kosong. Kat putihnya menggelupas dinding ditumbuhi lumut hijau, jendela peka diterpa angin laut. Setiap kali anak kecil berjalan melewati halaman itu, orang tua mereka buru-buru menegur jangan mendekat, jangan bermain di sana. Bagi keluarga korban, terutama orang tua Andi dari pihak ibu, luka itu tak pernah kering. Mereka sering datang ke makam Andi di pemakaman desa, membawa bunga melati, duduk lama di samping nisan tanpa berkata apa-apa. Sang ibu dengan wajah renta yang dipenuhi keriput setiap kali menyentuh batu nisan berbisik, "Pelanak, andai waktu bisa kembali ibu akan melindungimu." Air matanya menetes bercampur dengan suara ombak yang datang dari kejauhan menciptakan irama duka yang tak pernah reda. Masyarakat Karangsong sendiri masih terus membicarakan kasus itu. Di warung kopi di pasar ikan, di dermaga tempat kapal nelayan berlabuh, topik itu selalu muncul kembali. Ada yang menyebut Surya terlalu rakus, ada yang menuding Siti sebagai istri durhaka yang menyeret suaminya sendiri ke liang lahat, ada pula yang hanya menggeleng tak percaya seorang ayah bisa tega membunuh darah dagingnya. Nama keluarga Surya yang dulu disegani karena kekayaan dan luasnya tambak kini disebut dengan nada nenggeri. Anak-anak muda yang dahulu bekerja di tambak Surya memilih hengkang mencari penghidupan lain di kota tetangga. Tambak yang dulunya ramai kini seakan kehilangan roh, dibiarkan terbengkalai tanpa penerus. Kompol Bayu Santoso setelah menutup berkas perkara beberapa kali kembali ke Karangsong. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu dilalui Andi. Pada malam terakhirnya berdiri lama di tepi kolam yang kini sudah berubah menjadi gundukan tanah. Bayu tahu tugas penyidikan sudah selesai, tetapi beban moral tetap menempel di dadanya. Ia tidak pernah terbiasa dengan kasus di mana pelaku dan korban berasal dari keluarga yang sama. Dalam catatan pribadinya, ini adalah salah satu tragedi paling pahit. Seorang ayah dan menantu yang bersekongkol, seorang anak sekaligus suami yang kehilangan nyawa karena cinta dan keserakahan. Di kota Indramayu, persidangan Surya dan Siti menjadi berita utama. Surat kabar lokal menulis tajuk besar "Tragedi Karangsong, Ayah dan Menantu Bersekongkol". Siaran radio membahasnya berhari-hari, menyebut kasus itu sebagai pelajaran pahit tentang bagaimana keserakahan mampu menghancurkan ikatan darah. Guru-guru sekolah memakai cerita itu sebagai contoh ketika membicarakan soal moralitas. Para remaja mendengarkannya dengan rasa takut sekaligus penasaran, sebagian bahkan merasa ngeri membayangkan bahwa orang tua bisa berubah menjadi algojo. Di dalam penjara, Surya menjalani hari-hari panjang menunggu eksekusi. Ia jarang berbicara dengan narapidana lain, lebih sering duduk sendirian di pojok sel dengan kepala tertunduk. Para sipir mengatakan ia tetap keras kepala, tak pernah menangis, tak pernah menyesali tindakannya secara terbuka. Sesekali dengan suara rendah ia berkata, "Kalau waktu diulang saya tetap tidak akan menyerahkan tambak pada anak lemah itu." Kalimat itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Surya menghadapi ajal dengan keyakinan bahwa ia benar, dan itulah yang membuat kejahatannya terasa lebih dingin dari es. Siti di sel terpisah, hidup dalam lingkaran rasa bersalah. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, sering jatuh sakit. Kepada psikolog penjara ia berulang kali mengaku menyesal, menceritakan bahwa semua berawal dari bujukan Surya dan kelemahannya sendiri. Ia menulis beberapa surat untuk keluarga Andi meminta maaf dan pengampunan, tetapi surat-surat itu tak pernah ia kirimkan. Ia tahu tidak ada kata-kata yang mampu menutup luka sedalam itu. Bagi warga Karangsong, kasus ini meninggalkan bekas pahit yang panjang. Banyak orang mulai lebih berhati-hati dalam menaruh kepercayaan. Obrolan di warung kopi kini sering berakhir dengan peringatan jangan sampai keserakahan membuat kita buta. Kejahatan itu bukan hanya merenggut satu nyawa, melainkan juga meruntuhkan keyakinan sebuah komunitas. Suatu pagi Bayu kembali ke Karangsong untuk terakhir kali. Ia berdiri di atas lahan yang dulu merupakan kolam nomor 5, mendengarkan angin yang berdesir melewati pepohonan kelapa, menyaksikan burung-burung laut terbang rendah. Ia membuka buku catatannya, menulis beberapa baris kejahatan mungkin bisa ditutup untuk sementara, tetapi alam selalu punya cara mengungkapkannya. Udang yang mati, air yang berbau, semuanya telah menjadi saksi bagi keadilan. Setelah itu Bayu menutup bukunya dan meninggalkan Karangsong. Ia membawa pergi kenangan tentang sebuah kasus yang tak mungkin ia lupakan. Bagi seorang penyidik, keadilan memang sudah ditegakkan, tetapi luka di hati manusia akan tetap ada, seperti bekas luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Waktu terus berlalu, bulan berganti tahun, namun bayang-bayang tragedi Karangsong tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali nama Surya atau Siti disebut, orang-orang di desa masih menggeleng pelan, seakan tidak percaya bahwa dua orang itu pernah tega menjerumuskan diri sedalam itu. Karangsong yang dulu dikenal sebagai desa tambak udang dan kehidupan nelayan yang damai, kini lebih sering dikenang sebagai lokasi kejahatan yang mengguncang nurani banyak orang. Tambak luas yang dulu menjadi sumber rezeki kini berubah menjadi lahan sunyi.
Kolam-kolam yang tak lagi dirawat ditumbuhi semak liar, airnya keruk ke kokelatan dan mesin aerator berkarat tak lagi bergerak. Di antara semak itu hanya terdengar suara angin laut dan kamar yang berputar-putar. Orang-orang yang dulu bekerja di tambak enggan kembali meski penghasilan di tempat lain tak seberapa. Mereka percaya ada sesuatu yang tak mungkin dipulihkan lagi, bahwa tanah itu sudah ternodai oleh darah dan pengkhianatan. Bagi keluarga besar Andi, kehidupan berubah selamanya. Istri muda dan anak kecil Andi yang kemudian dibawa ke rumah orang tuanya menjalani hari-hari dalam kesunyian. Anak itu sering bertanya polos ayah kapan pulang, ibunya hanya mampu memeluknya erat dan menahan air mata. Ia tidak sanggup mengatakan kebenaran bahwa ayah si kecil telah tiada di tangan kakeknya sendiri. Luka batin itu jauh lebih dalam daripada luka fisik manapun. Di masyarakat luas kasus ini menjadi bahan renungan panjang. Diskusi di sekolah perkuliahan hukum hingga pengajian desa sering menyebut nama Andi sebagai contoh nyata bagaimana cinta dan kepercayaan bisa dikhianati oleh orang terdekat. Banyak yang mengambil pelajaran uang dan harta bila ditempatkan di atas segalanya sanggup membutakan mata, menutup hati dan meruntuhkan nilai kemanusiaan. Kompol Bayu Santoso sendiri tidak pernah bisa melupakan kasus ini. Setiap kali ia menghadapi penyidikan baru, wajah Andi di foto pernikahan yang kusam selalu terbayang senyum muda yang tidak akan pernah kembali. Dalam catatan pribadinya, Bayu menulis tugas penyidik adalah mengungkap kebenaran, tetapi tugas manusia adalah menjaga hati agar tidak buta oleh keserakahan. Kasus Karangsong membuktikan bahwa bila hati sudah gelap, keluarga sendiri bisa menjadi korban. Di Indramayu, seminar hukum sering mengangkat kasus ini sebagai studi nyata tentang pembunuhan berencana dalam lingkup keluarga. Mahasiswa hukum membeda setiap detail penundaan laporan, upaya menghapus jejak rekayasa kereta hingga para penyidik menemukan celah lewat data telepon dan perilaku saksi. Dari situ mereka belajar bahwa kejahatan betapapun rapi disusun selalu meninggalkan retakan yang bisa terbakar oleh mata yang jeli. Sementara itu, Surya menjalani akhir hidup di penjara dengan kepala tegak, tetap menolak mengakui kesalahan. Beberapa bulan sebelum eksekusi, seorang rohaniawan datang mengajaknya berdoa dan bertobat. Surya hanya menatap kosong lalu berkata dingin, "Saya tidak menyesal. Saya hanya menyesal punya anak yang lemah." Kalimat itu menjadi saksi bisu bahwa ada manusia yang memilih mati bersama egonya sendiri. Siti sebaliknya perlahan hancur di balik jeruji. Setiap hari ia menulis di buku catatan mengkurangkan bagaimana ia terjerat dalam hubungan terlarang, bagaimana ia kehilangan kendali dan bagaimana rasa takut membuatnya terus mengikuti Surya. Buku catatan itu tak pernah ditunjukkan pada siapapun, tetapi seorang sipir yang menemukannya bertahun-tahun kemudian mengatakan bahwa setiap halaman penuh dengan koretan air mata yang menggering. Siti menjalani hukuman seumur hidup bukan hanya di sel sempit tetapi juga di dalam penjara hatinya sendiri. Waktu berjalan namun Karangsong tidak pernah sama lagi. Nama desa itu kini tercatat dalam arsip kriminal sebagai lokasi tragedi keluarga paling memilukan di Jawa Barat. Wisatawan yang datang ke Indramayu kadang bertanya tentang desa tambak udang yang dulu geger itu dan warga setempat hanya menjawab singkat sebelum menggalikan pembicaraan. Mereka enggan dikenal karena noda hitam itu, tetapi sejarah sudah menuliskannya dengan tinta yang tak terhapus. Di akhir catatan panjangnya, Bayu menulis pesan khusus bagi generasi muda: berhati-hatilah dengan keserakahan. Ia masuk perlahan melalui keinginan sederhana lalu tumbuh menjadi api yang membakar segalanya. Jangan biarkan api itu menyala dalam rumah kita. Pesan itu kemudian dikutip berbagai media dijadikan pengingat bahwa tragedi Karangsong bukan semata persoalan hukum melainkan persoalan moral yang runtuh. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, makam Andi tetap ramai diziarahi. Orang-orang meletakkan bunga, berdoa, bahkan ada yang hanya duduk diam berjam-jam di samping nisan. Di lahan bekas kolam nomor 5 yang kini ditumbuhi pohon kelapa dan rerumputan liar, warga desa mendirikan sebuah batu kecil sebagai penanda. Pada batu itu terukir kalimat sederhana, "Di sini pernah terkubur kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan." Tragedi itu meninggalkan pelajaran abadi: kejahatan bisa disembunyikan oleh lumpur, oleh air, bahkan oleh air mata palsu, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan waktu dan cahaya kebenaran. Dan ketika keadilan bersuara, para pelaku tidak akan pernah bisa lari darinya. 5 tahun setelah tragedi Karangsong, desa itu perlahan berubah wajah. Jalan-jalan tanah yang dulu becek kini sudah beraspal, beberapa rumah baru berdiri di tepi jalan raya dan warung-warung kecil menjajakan kopi serta gorengan bagi para sopir truk yang melintas. Namun di balik semua perubahan itu, bayang-bayang tragedi masih terasa. Orang-orang baru yang pindah ke desa sering mendengar bisik-bisik tentang tambak terkutuk di ujung desa, sementara warga lama lebih memilih diam jika ditanya. Kolam nomor 5 meski sudah ditimbun tetap berbeda dari tanah di sekitarnya. Rumput liar tumbuh subur, pohon kelapa menjulang, tetapi tidak ada yang berani menggola tanah itu.
Seorang pengusaha pernah menawar lahan untuk dijadikan gudang pendingin ikan tetapi warga menolak dengan alasan tidak baik jika dipaksa. Mereka percaya bahwa di sana ada jejak masa lalu yang harus dibiarkan tenang. Anak kecil Andi yang kini beranjak remaja tumbuh bersama ibunya di rumah kakek nenek dari pihak M. Ia sering bertanya tentang ayahnya dan akhirnya tahu kebenaran melalui buku-buku berita lama. Ia menangis berhari-hari tetapi kemudian berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulang kesalahan keluarga. Ia belajar gigi bersita-sita menjadi seorang pengakara agar bisa menegakkan keadilan. Bagi ibunya itu adalah satu-satunya cahaya setelah bertahun-tahun tenggelam dalam duka. Di sekolah-sekolah Indramayu tragedi Karangsong menjadi bahan pelajaran moral. Guru agama mengisahkan bagaimana keserakahan mampu menutup hati manusia. Guru sejarah menjadikan kasus itu contoh bahwa hukum selalu menemukan jalan. Bahkan di kampus hukum Bandung nama Karangsong dicatat dalam modul kriminalistik membahas bagaimana penyidik berhasil membuka kedok kejahatan yang ditutupi dengan rapi. Kompol Bayu Santoso meski sudah dipindahkan tugas ke Jakarta sesekali masih menerima undangan menjadi pembicara. Ia selalu membawakan kisah Karangsong bukan untuk menakut-nakuti tetapi untuk mengingatkan bahwa kejahatan paling besar sering lahir dari rumah sendiri. Dalam satu forum ia berkata kita bisa mengawasi orang asing tetapi sulit mengawasi orang terdekat. Karena itulah kepercayaan harus dijaga bukan dimanfaatkan. Kalimat itu kemudian dikutip banyak media. Surya sudah lama dieksekusi. Namanya tertulis dingin dalam daftar napi yang dihukum mati. Tidak ada upacara besar, tidak ada keluarga yang datang menerima jenazah. Hanya ada laporan singkat di koran mantan pengusaha tambak Indramayu dieksekusi. Ia meninggalkan warisan berupa ketakutan dan kebencian bukan cinta dan hormat. Siti masih mendekam di penjara wanita. Tubuhnya semakin renta, rambutnya memutih dan ia jarang berbicara. Sesekali ia mengikuti pengajian duduk di pojok dengan wajah tertunduk. Ia menolak wawancara media, tidak pernah menjawab pertanyaan tentang malam pembunuhan. Bagi sebagian orang penyesalan Siti mungkin tulus tetapi bagi keluarga Andi luka itu sudah terlalu dalam untuk diobati. Masyarakat Karangsong meski trauma berusaha bangkit. Nelayan tetap melaut, ibu-ibu tetap berjualan di pasar, anak-anak tetap berlari di jalanan. Tetapi setiap kali ada pesta pernikahan orang tua selalu berpesan kepada pengantin bangunlah keluarga dengan jujur, jangan sampai ada rahasia yang menghancurkan. Nasihat itu menjadi tradisi baru lahir dari luka lama. Sebagian besar tambak yang dulu milik Surya kini dikuasai pemerintah daerah dan disewakan kembali kepada petani kecil. Mereka menamainya tambak bersama tempat di mana hasil panen dibagi adil. Anehnya tambak itu menjadi lebih makmur dibanding masa Surya. Orang-orang berkata karena sekarang tidak ada keserakahan di sana. Bagi Indramayu tragedi Karangsong menjadi cermin. Banyak pejabat lokal menggunakannya sebagai contoh saat berbicara tentang integritas. Jangan seperti Surya, kata seorang bupati dalam pidato, yang punya segalanya tetapi kehilangan hati. Ungkapan itu disambut tepuk tangan panjang. Meski demikian tidak semua luka bisa sembuh. Setiap kali ada orang asing datang bertanya arah ke lahan tambak lama, warga masih merasa resah. Mereka takut cerita lama kembali diungkit, takut desanya lagi-lagi dikap sebagai desa pembunuhan. Namun perlahan generasi muda yang tak menyaksikan langsung peristiwa itu mulai mengubah pandangan. Mereka ingin Karangsong dikenal kembali sebagai desa pesisir yang ramah bukan hanya karena tragedi. Bayu dalam buku catatan akhirnya menulis keadilan memang sudah ditegakkan tetapi keadilan bukan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat belajar dan tidak mengulang. Karangsong harus bangkit, bukan selamanya hidup dalam bayang-bayang darah. Kisah itu akhirnya menjadi legenda modern di Indramayu. Diceritakan dengan nada rendah di warung kopi, diulang dalam khutbah Jumat, ditulis dalam skripsi mahasiswa, bahkan difilmkan dalam dokumenter lokal. Setiap versi punya detail berbeda tetapi inti ceritanya sama, keserakahan dan pengkhianatan hanya berakhir dengan kehancuran. Dan di atas lahan bekas kolam nomor 5 di antara pohon kelapa yang bergoyang, papan kayu sederhana masih berdiri. Tulisan yang terukir mulai pudar oleh hujan dan angin tetapi masih bisa dibaca. Di sini pernah terkubur kebenaran dan pada akhirnya kebenaran itu muncul ke permukaan. 10 tahun telah berlalu sejak tragedi yang mengguncang Karangsong. Desa nelayan di pesisir Indramayu itu kini tampak berbeda dengan dermaga yang diperluas, kapal-kapal modern bersandar dan pasar ikan yang semakin ramai. Wisatawan datang membeli hasil laut atau sekadar menikmati pemandangan pantai. Namun di balik keramaian itu Karangsong tetap menyimpan luka yang tidak terlihat. Warga lama masih merasakan bisikan masa lalu di setiap sudut, seakan-akan tanah ini menyimpan rahasia kelam yang tidak pernah bisa sepenuhnya terhapus. Generasi baru yang tumbuh setelah peristiwa berdarah itu tidak menyaksikan langsung apa yang terjadi tetapi mereka mendengarnya dari cerita orang tua, buku sejarah lokal dan potongan berita lama yang tersimpan di perpustakaan kabupaten.
Mereka mendengar nama Surya Siti dan Andi dengan mata penuh tanda tanya antara perkaya dan tidak perkaya bahwa seorang ayah pernah tega menghabisi putranya sendiri demi harta dan hasrat gelap. Anak-anak muda itu bermain bola di tanah yang dulu berdarah, menanam mangrove di lahan yang dulu menyimpan mayat dan seringkali lupa bahwa tempat itu pernah menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan. Tetapi setiap kali mereka meragukan kebenaran kisah itu, para orang tua selalu mengingatkan ini bukan dongeng, ini kenyataan yang pernah menghancurkan sebuah keluarga dan mengguncang seluruh desa. Di sekolah menengah Karangsong, tragedi ini dijadikan bahan renungan moral. Guru agama berdiri di depan kelas dengan suara bergetar mengingatkan murid-muridnya bahwa harta bisa mengubah kasih sayang menjadi kebencian, bahwa keserakahan bisa menutup mata seorang ayah terhadap darah dagingnya sendiri. Murid-murid terdiam, sebagian menunduk malu, sebagian lain menuliskan kalimat itu di buku catatan dengan huruf besar seolah ingin menanamkannya dalam ingatan. Bagi mereka kisah itu bukan sekadar pelajaran sejarah, tetapi peringatan nyata tentang rapuhnya manusia ketika berhadapan dengan godaan kekuasaan dan harta. Pemerintah daerah menjadikan tragedi Karangsong sebagai simbol dalam program pendidikan moral. Setiap bulan Juni masyarakat berkumpul di bekas lokasi tambak surya untuk mengadakan doa bersama. Tidak ada pesta, hanya doa tahlil dan renungan dalam kesunyian malam yang diterangi lampu minyak. Imam desa selalu mengulang satu kalimat yang kini dianggap sakral: kebenaran bisa ditutup lumpur tetapi tidak bisa ditenggelamkan selamanya. Kalimat itu meresap ke hati para penduduk, menjadi pengingat bahwa meski kejahatan berusaha menutupi jejak, alam dan waktu akan selalu berpihak pada kebenaran. Bayu Santoso, penyidik yang memimpin kasus itu, kini sudah pensiun. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia hanya sekali hadir dalam acara peringatan tahunan itu, namun kata-katanya masih dikenang. Ia berdiri di depan para pemuda menceritakan bagaimana penyelidikan berjalan, bagaimana petunjuk kecil seperti jejak ban di tanah besek dan data telepon menjadi kunci membuka kebohongan besar. Ia menutup ceritanya dengan pesan yang menggema di hati para pendengar: kalian adalah generasi baru, jangan ulangi kesalahan masa lalu. Ingatlah bahwa keluarga harus menjadi tempat perlindungan, bukan tempat pengkhianatan. Kata-kata itu disambut dengan keheningan panjang sebelum akhirnya semua orang bertepuk tangan. Di luar Karangsong, tragedi ini menjadi studi kasus penting di Fakultas Hukum dan Psikologi. Mahasiswa hukum membeda kronologi kasus, menganalisis skala hukum dan menulis skripsi panjang tentang bagaimana penyidik menemukan kebenaran dari kebohongan. Psikolog meneliti dampak psikologis keserakahan, kecemburuan dan hubungan terlarang terhadap perilaku manusia. Sosiolog menulis makalah tentang runtuhnya nilai keluarga akibat ambisi buta. Semua itu menjadikan tragedi Karangsong bukan sekadar kisah kriminal lokal, melainkan pelajaran nasional tentang bahaya keserakahan dan pentingnya moralitas. Masyarakat Karangsong sendiri memilih untuk bangkit. Mereka menolak untuk selamanya dikap sebagai desa pembunuhan. Warga menanam kembali hutan mangrove yang sempat rusak, membuka wisata edukasi tentang ekosistem pesisir dan memperkenalkan Karangsong sebagai pusat konservasi alam. Wisatawan datang bukan lagi mencari jejak tragedi, melainkan belajar menjaga lingkungan. Dengan cara itu warga berusaha menulis bab baru bagi desanya meski tidak pernah bisa menghapus bab lama yang penuh darah. Keluarga Andi perlahan menemukan kedamaian. Ibunya meninggal dengan tenang setelah bertahun-tahun setia berziarah ke makam anaknya. Istri muda Andi memilih untuk tetap hidup sederhana, membesarkan anak tunggal mereka dengan penuh cinta. Hidupnya berat tetapi ia berpegang pada janji untuk menjaga warisan moral suaminya. Anak itu tumbuh dengan luka yang tak terlihat tetapi juga dengan tekad yang keras. Sejak kecil ia mendengar bahwa ayahnya mati karena dikhianati dan dari cerita itu lahirlah cita-cita. Pada hari kelulusan sekolah menengah ia berdiri di podium dengan suara lantang, "Ayah saya mati karena dikhianati, tetapi dari kematiannya saya belajar nilai kebenaran. Saya akan hidup untuk melindungi kebenaran." Kalimat itu membuat banyak orang meneteskan air mata. Kini ia menjadi mahasiswa hukum bercita-cita menjadi jaksa atau hakim, berjuang menegakkan keadilan agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Nama Surya dan Siti kini hanya tersisa di arsip kriminal. Surya meninggal dengan kepala tegak, menolak mengaku salah hingga akhir hayat, membawa kesombongan buta ke liang lahat. Siti masih hidup di balik jeruji rambutnya memutih, tubuhnya renta menjalani hukuman seumur hidup dengan penyesalan yang tak pernah selesai. Mereka berdua menjadi simbol dua jalan berbeda dari pelaku kejahatan, satu keras kepala hingga mati, satu terpenjara dalam rasa bersalah. Namun keduanya berbagi nasib yang sama, kehilangan kebebasan, kehilangan kehormatan dan kehilangan keluarga. Di Karangsong, tugu kayu sederhana masih berdiri di bekas tambak surya. Tulisan di atasnya mulai memudar digerus hujan dan panas, tetapi masih bisa dibaca, di sini pernah terkubur kebenaran dan akhirnya kebenaran itu muncul ke permukaan. Warga desa berencana menggantinya dengan batu permanen agar pesan itu tidak hilang dimakan waktu.
Mereka ingin generasi mendatang membaca merenung dan tidak melupakan karena bagi mereka melupakan sama dengan membuka jalan bagi tradisi tidian. Tragedi Karangsong meninggalkan warisan ganda, warisan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh terutama bagi keluarga korban. Tetapi juga warisan pelajaran yang membuat orang lebih waspada, lebih menghargai kejujuran dan lebih berhati-hati menempatkan harta di atas kasih sayang. Dari tragedi itu masyarakat belajar bahwa keluarga adalah benteng terakhir manusia. Bila benteng itu runtuh oleh keserakahan maka kehancuran akan melanda segalanya. 10 tahun setelah tragedi kisah Surya Siti dan Andi tetap hidup dalam ingatan kolektif. Ia diceritakan di warung kopi, ditulis dalam skripsi mahasiswa, disebut dalam khutbah Jumat, bahkan difilmkan dalam dokumenter lokal. Setiap versi memiliki detail berbeda tetapi inti pesannya sama, keserakahan dan pengkhianatan hanya akan berakhir dengan kehancuran. Kisah itu menutup satu dekade dengan pesan abadi, kejahatan bisa saja menang sesaat tetapi kebenaran akan selalu bertahan selamanya. Setiap tragedi selalu meninggalkan luka tetapi juga menyimpan pesan yang bisa kita ambil sebagai pengingat. Dari kisah kelam Karangsong, kita belajar bahwa keserakahan dan pengkhianatan tidak pernah membawa kebahagiaan melainkan hanya kehancuran. Surya yang terlalu mencintai harta dan kekuasaan kehilangan segalanya, anak, kehormatan dan bahkan nyawanya. Siti yang terjerumus dalam hubungan terlarang menghabiskan sisa hidup dalam penyesalan tanpa akhir. Dan Andi, seorang anak dan suami yang penuh cinta, justru menjadi korban dari orang-orang terdekatnya. Semua ini menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bisa berubah menjadi arena paling berbahaya bila hati manusia dikuasai oleh ambisi gelap. Pelajaran terbesar yang dapat kita ambil adalah pentingnya menjaga kejujuran, kesetiaan dan kasih sayang dalam keluarga. Harta bisa dicari, kekuasaan bisa dikejar, tetapi ketika nilai moral hancur tidak ada satupun yang tersisa. Jangan biarkan keserakahan menutup hati kita, jangan biarkan godaan membuat kita mengkhianati orang-orang yang seharusnya kita lindungi. Hidup sederhana dengan hati yang bersih jauh lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara kotor. Dan untuk kita semua, cerita ini menjadi pengingat bahwa kebenaran meskipun ditutupi oleh kebohongan dan waktu akan selalu muncul ke permukaan. Tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna karena alam, waktu dan nurani manusia pada akhirnya akan berpihak pada keadilan. Jika menurut kalian cerita ini memberikan pelajaran berharga, jangan ragu untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dukungan sederhana dari kalian akan menjadi semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh makna yang bukan hanya membuat bulu kuduk merinding tetapi juga mengajarkan kita bagaimana seharusnya menjalani hidup. Jangan lupa juga bagikan video ini agar semakin banyak orang bisa belajar, karena setiap pelajaran kecil bisa menyelamatkan seseorang dari kesalahan besar.